Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Taskia dari Lokal C PMTK 2019. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Video ini merupakan tugas untuk ulangan akhir semester dari mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Semoga videonya bermanfaat dan kita semua bisa memahami materinya. Oke. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang garis lurus dalam ruang. Yang pertama pembahasannya yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus pada ruang dimensi 3 akan tertentu jika diketahui dua buah titik pada garis lurus tersebut. Adapun persamaan garis lurus yang terbentuk sama halnya dengan persamaan bidang datar, yaitu terdiri dari persamaan vektoris, parameter, dan linear. Yang pertama kita akan bahas persamaan vektoris. Misalkan diketahui dua buah titik P, X1, Y1, dan Z1, dan Q, X2, Y2, dan Z2 terletak pada garis lurus G. Seperti pada figur 1 atau gambar yang akan saya terangkan di slide berikutnya, maka terdapat beberapa hal yang diketahui. Diketahui bahwa vektor OP sama dengan X1, Y1, Z1, dan vektor OQ sama dengan X2, Y2, dan Z2. Serta vektor PQ sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z2 dikurang Z1. Jika diambil sebarang titik X, Y, X, Y, Z, maka akan berlaku vektor Px sama dengan lambda dari vektor PQ dengan lambda besar dari sama dengan lambda besar dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Dan nanti akan saya terangkan juga fotonya di slide berikutnya. Sehingga dengan penjumlahan vektor diperoleh vektor OX sama dengan vektor OP ditambah vektor OX. Dan kita peroleh persamaan pertama untuk persamaan vektoris yaitu X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Persamaan satu ini disebut sebagai persamaan vektoris garis lurus pada ruang dimensi 3 yang melalui dua buah titik yang diketahui. Vektor PQ atau vektor lain yang terletak pada garis G adalah vektor arah dari garis lurus tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari figur 1 dan figur 2 yang telah saya jelaskan tadi. Oke, setelah persamaan vektoris, kita lanjut kepada persamaan parameter. Jika suatu garis lurus melalui titik P, X1, Y1, Z1, dan diketahui vektor arah A sama dengan XA, YA, dan ZA, maka kita dapat menuliskan persamaan garis yang pertama tadi menjadi X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA yang menjadi persamaan kedua. Dari persamaan di atas, dapat kita tuliskan lagi secara terpisah menjadi X sama dengan X1 ditambah lambda XA, Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA, Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA. Jadi kita peroleh persamaan parameternya yaitu di persamaan ketiga ini.
Jadi persamaan ketiga ini disebut persamaan parameter garis lurus dengan lambda sebagai parameternya. Yang terakhir adalah persamaan simetris. Nah, kalau di bidang kita ketahui persamaan linear, maka pada ruang kita sebut dengan persamaan simetris. Sebenarnya sama saja, hanya beda dalam penyebutan. Baik, persamaan simetris. Jika kita mengoperasikan antar ketiga persamaan parameter, maka diperoleh persamaan nilai lambda adalah lambda sama dengan X dikurang X1 per XA, lambda sama dengan Y kurang Y1 per YA, dan lambda sama dengan Z kurang Z1 per ZA. Persamaan di atas dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. X dikurang X1 per XA sama dengan Y dikurang Y1 per YA sama dengan Z dikurang Z1 per ZA yang merupakan persamaan keempat. Dan persamaan keempat ini yang disebut sebagai persamaan simetris pada garis lurus. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal dari ketiga persamaan tadi. Soalnya yaitu carilah persamaan parameter dan persamaan simetris garis lurus yang melalui titik 2, 3, 4, dan 1, 5, min 6. Jadi kita selesaikan. Pertama kita akan cari persamaan simetrisnya dari apa yang telah kita dapat tadi, yaitu persamaan keempat. Jadi kita operasikan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, X2 dikurang X1 akan dinamakan XA atau YA atau ZA seperti yang telah kita pelajari tadi. Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Maka kita akan masukkan angkanya X dikurang 2 yang merupakan X1 per 1 dikurang 2 sama dengan Y dikurang 3 yang merupakan Y1 per 5 Y2 dikurang 3 yang merupakan Y1 dan sama dengan Z dikurang 4 yang merupakan Z1 per min 6 yang merupakan Z2 dikurang 4. Setelah kita operasikan, kita peroleh X dikurang 2 per min 1 sama dengan Y dikurang 3 per 2 sama dengan Z dikurang 4 per min 10. Dari persamaan simetris sebelumnya dapat kita peroleh X dikurang 2 per min 1 sama dengan T, X dikurang 2 sama dengan min T, sehingga X kita peroleh sama dengan 2 min T. Selanjutnya, untuk Y kurang 3 per 2 sama dengan T, Y dikurang 3 sama dengan 2T, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 3 ditambah 2T. Dan terakhir Z, untuk Z dikurang 4 per min 10 sama dengan T, Z dikurang 4 sama dengan min 10T, kita peroleh nilai Z sama dengan 4 dikurang 10T. Jadi kita peroleh persamaan parameternya yaitu X sama dengan 2 dikurang T, Y sama dengan 3 ditambah 2T, dan Z sama dengan 4 dikurang 10T. Selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis lurus. Misalkan diketahui suatu titik yang terletak di luar garis pada dimensi ruang, maka untuk menentukan jarak titik tersebut terhadap garis dapat dilakukan dengan sebuah bidang bantu yang menghubungkan keduanya. Seperti pada figur 3 yang akan saya terangkan setelah slide ini. Lalu selengkapnya untuk menentukan jarak titik ke garis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat bidang P yang melalui titik T dan memotong tegak lurus garis G. Langkah kedua, tentukan titik U sebagai titik tembus garis G dengan bidang P. Yang ketiga, garis TU yang terbentuk adalah garis yang melalui titik T
dan tegak lurus garis G, sehingga jarak titik T ke garis G adalah panjang TU. Hitung panjang TU dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Baiklah, yang tertera di slide adalah figur 3 yang merupakan bidang penghubung titik dan garis. Lanjut, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan jarak antara titik 5, 4, min 1 dan garis X dikurang 3/3 sama dengan Y ditambah 3 per min 4 sama dengan 3 dikurang 6 per 5. Penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui X1-nya yaitu 5, Y1-nya 4, dan Z1-nya yaitu min 1. Dan garisnya sudah saya sebutkan tadi, sehingga kita dapat vektornya, vektor A yaitu 3, min 4, 5. Lanjut pada jawabannya, vektor normal sebanding dengan vektor arah, yaitu A, B, C sama dengan 3, min 4, 5. Sehingga dapat kita peroleh P ekuivalen A X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. A-nya yaitu 3 dikali X dikurang 5 yang merupakan X1 ditambah min 4 yang merupakan nilai B dikali Y dikurang 4 yang merupakan nilai dari Y1 ditambah 5 yang merupakan nilai C dikali Z ditambah 1 yang merupakan nilai Z1 sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan dan diperoleh 3X dikurang 15 ditambah min 4Y ditambah 16 ditambah 5Z ditambah 5 sama dengan 0. 3X dikurang 15 dikurang 4Y ditambah 16 ditambah 5Z ditambah 5 sama dengan 0. Kita operasikan lagi untuk lebih sederhana menjadi 3X dikurang 4Y ditambah 5Z ditambah 6 sama dengan 0 yang menjadi persamaan pertama. Titik potong bidang V dan garis diperoleh dengan menggunakan parameter garis, yaitu X sama dengan 3 ditambah 3 lambda, Y sama dengan min 3 dikurang 4 lambda, dan Z sama dengan 6 ditambah 5 lambda. Lalu kita substitusi ke persamaan pertama tadi, yaitu 3X dikurang 4Y ditambah 5Z ditambah 6 sama dengan 0. Kita ganti nilai X-nya seperti yang ada di atas yang menggunakan parameter garis. Sehingga kita peroleh 3 dikali 3 ditambah 3 lambda dikurang 4 dikali min 3 dikurang 4 lambda ditambah 5 dikali 6 ditambah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Dan setelah disederhanakan, kita peroleh lambdanya dengan nilai min 57/50. Oke. Selanjutnya, kita akan substitusikan nilai lambda ke persamaan parameternya. Yang pertama untuk nilai X sama dengan 3 ditambah 3 lambda. Jadi kita ganti nilai lambdanya dengan nilai yang telah kita peroleh tadi, menjadi 3 ditambah 3 dikali min 57/50 yang merupakan nilai lambda. Dan diperoleh nilai X yaitu min 21/50. Selanjutnya untuk nilai Y sama dengan min 3 dikurang 4 lambda. Dan kita ganti nilai lambdanya seperti yang sudah tadi, dan kita peroleh nilai Y yaitu 78/50. Selanjutnya yang terakhir untuk nilai Z sama dengan 6 ditambah 5 dikali lambda. Kita ganti lambdanya dengan nilai yang sudah kita ketahui dan diperoleh nilai Z sama dengan 15/50. Setelah itu kita akan mencari jarak titik ke garis dengan rumus akar X dikurang X1 kuadrat ditambah Y dikurang Y1 kuadrat ditambah Z dikurang Z1 kuadrat. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi, yaitu X
yaitu min 21 per 50 dikurang 5 yang merupakan X1 dikuadratkan ditambah nilai Y yang merupakan 78 per 50 dikurang 4 yang merupakan nilai Y1 dikuadratkan ditambah 15 per 50 yang merupakan nilai Z ditambah 1 yang merupakan nilai Z1 dikuadratkan. Dan setelah dihitung, kita peroleh hasil akhirnya yaitu akar 37,02 atau jika kita tarik akar menjadi 6,084. Jadi jarak titik ke garis adalah 6,084. Selanjutnya yaitu jarak dua garis saling sejajar. Jika dua buah garis saling sejajar, maka terdapat jarak tetap di antara keduanya yang dapat kita tentukan. Dua garis akan sejajar juga jika kedua vektor arahnya sejajar, yaitu XA, YA, ZA sama dengan T, XB, YB, dan ZB dengan T anggota bilangan real. Adapun untuk menghitung jarak antara kedua garis G dan H yang sejajar dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih bidang sebarang titik pada garis G, misal titik R. Buat bidang rata V yang melalui titik P dan tegak lurus garis G, maka jelas juga bahwa bidang V juga tegak lurus dengan garis H. Tentukan titik tembus garis H dengan bidang V, misalkan titik S. Panjang RS yang terbentuk adalah jarak antara dua garis G dan H yang saling sejajar. Baiklah, kita masuk contoh soal. Tentukan jarak garis lurus G dengan persamaan X dikurang 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z dikurang 2 per 1 dengan garis lurus H yang persamaannya X per 2 sama dengan Y dikurang 4 per 3 sama dengan Z dikurang 8 per 1. Baiklah, kita akan selesaikan. Vektor arah dari kedua garis sejajar tersebut adalah 2, 3, 1. Sekarang kita ambil sebarang garis di titik G, misalkan titik P. Maksud saya sebarang titik di garis G, misalkan titik P, 2, 0, 2. Kita akan buat bidang rata yang melalui titik P dan tegak lurus dengan G, sehingga kita peroleh V ekuivalen 2 dikali X dikurang 2 ditambah 3 kali Y ditambah 1 dikali Z dikurang 2 sama dengan 0. Dan kita peroleh V ekuivalen dengan 2X ditambah 3Y ditambah Z dikurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan parameter garis H. X sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 4 ditambah 3 lambda, Z sama dengan 6 ditambah lambda. Kita akan substitusikan persamaan parameter ke persamaan bidang V. 2 dikali 2 lambda ditambah 3Y, maaf agak sedikit salah, 3 dikali 4 ditambah 3 lambda ditambah 6 tambah lambda dikurang 6 sama dengan 0. Dan setelah diperhitungkan kita peroleh 14 lambda ditambah 14 sama dengan 0. Dan kita peroleh nilai lambdanya yaitu min 1. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari PQ sama seperti tadi, akar X dikurang X1 kuadrat ditambah Y dikurang Y1 kuadrat ditambah Z dikurang Z1 kuadrat. Yang pertama nilai X-nya setelah kita masukkan lambda, X tadi nilainya 2 lambda, jadi 2 dikali min 1 diperoleh hasilnya min 2. Jadi X-nya min 2 dikurang 2 yang merupakan nilai X1 ditambah nilai Y, jadi kita masukkan nilai min 1 ke dalam persamaan parameternya. 4 ditambah 3 dikali min 1 yang merupakan nilai lambda, kita peroleh hasilnya 1. Jadi X-nya merupakan 1 dikurang 0 dikuadratkan ditambah nilai Z-nya, kita masukkan lagi nilai lambda ke persamaan parameternya dan diperoleh hasilnya 7 dikurang 2 kuadrat.
Jadi penyampai Q-nya kita peroleh akar 42. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilapan saya saat menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.